Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan juragan ayam petelur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang di Purwodadi, tinggal seorang pria bernama Pak Sigit. Usianya 40 tahun, tubuhnya agak kekar karena setiap hari bergelut dengan kandang ayam. Ia dikenal sebagai juragan ayam petelur. Usahanya bukan main-main. Di belakang rumahnya, berdiri kandang besar yang memuat ratusan ayam petelur. Setiap pagi, suara kokok ayam dan bau khas peternakan menyelimuti halaman rumah. Pak Sigit bukan orang baru di dunia ternak. Ia sudah menekuni usaha ayam petelur hampir 15 tahun. Awalnya hanya punya belasan ayam, tapi berkat kerja keras dan tekad baja, usahanya berkembang pesat. Ia dibantu oleh istrinya, Budita, wanita setia yang selalu mendampingi sejak awal mereka membangun usaha dari nol. Namun, sejak 2 tahun terakhir, usaha Pak Sigit mulai merosot. Harga pakan naik, ayam-ayamnya mendadak sering sakit, dan telur-telurnya tak lagi laku seperti dulu. Lebih buruknya lagi, seorang pesaing baru bernama Pak Wawan muncul. Usia Pak Wawan masih sekitar 35 tahun, namun usahanya melesat jauh. Ia membawa teknologi modern ke peternakannya. Kandang tertutup, lampu pengatur suhu hingga sistem pakan otomatis. Telurnya lebih bersih, lebih besar, dan pembeli berbondong-bondong pindah padanya. Pak Sigit gusar. Setiap malam ia termenung di teras rumah sambil menyesap kopi. Matanya menatap kosong ke arah kandang ayam yang mulai sepi. Tak jarang, ia mengeluh kepada Budita. "Dita, ayam-ayam kita kayaknya nggak betah di kandang. Telurnya makin dikit. Sementara si Wawan itu makin kaya aja. Tiap bulan nambah kandang, aku nggak habis pikir." Budita hanya bisa mengangguk meski di dalam hatinya pun merasa panik. Mereka mulai kesulitan membayar utang ke koperasi desa. Bahkan, biaya sekolah anak mereka mulai menunggak. Tak ada lagi yang datang membeli telur ke rumah seperti dulu. Banyak pelanggan lama lebih memilih membeli dari Pak Wawan. "Kalau begini, terus kita bisa bangkrut, Mas," ucap Budita lirih suatu malam. "Kita butuh solusi, tapi aku nggak tahu harus apa lagi." Pak Sigit diam. Ia menatap istrinya dengan mata sayu. Malam itu suara jangkrik terdengar nyaring, seolah ikut menyaksikan keputusasaan mereka. Dalam diam, Pak Sigit menggenggam tangan. "Budita, ia tahu semua ini tidak bisa dibiarkan. Tapi jalan mana yang harus ia tempuh?" Beberapa hari kemudian, datanglah seseorang ke warung kopi langganan Pak Sigit. Seorang lelaki tua dengan sorban kumal dan mata yang tajam menembus. Orang-orang memanggilnya Mbah Sulaiman. Konon, ia bukan orang sembarangan. Ia sering didatangi orang-orang yang sedang terpuruk dan kembali dengan hidup yang berubah drastis. Malam itu Pak Sigit duduk di bangku panjang di pojokan warung. Ia memperhatikan Mbah Sulaiman yang sedang menyeruput kopi sambil tersenyum misterius. "Kehilangan pelanggan ya, Sigit?" tanya Mbah Sulaiman tiba-tiba, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Pak Sigit tersentak namun mencoba tenang. "Iya, Mbah. Usaha saya mulai sepi. Sudah nggak tahu harus gimana lagi." Mbah Sulaiman mendekatkan wajahnya. Suaranya mengecil, seperti bisikan iblis di tengah malam. "Ada jalan cepat, tapi tidak semua orang berani melakukannya. Kamu siap?" Pak Sigit menelan ludah. Ia tak langsung menjawab, namun hatinya terguncang. Malam itu, sepulang dari warung, ia tak bisa tidur. Kata-kata Mbah Sulaiman terus menggema di kepalanya. Ada jalan cepat. Dalam benaknya, ia memikirkan ayam-ayamnya yang makin kurus, telur yang jarang keluar, dan wajah kecewa Budita. Lalu, wajah Pak Wawan terbayang jelas, tersenyum puas di tengah kandang ayamnya yang canggih. "Kalau aku terus begini, semuanya bakal habis," gumamnya. Dan disinilah semuanya bermula. Dari keputusan yang akan mengubah hidupnya,
dan hidup orang-orang di sekitarnya untuk selamanya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Mbah Sulaiman di warung kopi, hati Pak Sigit tak pernah benar-benar tenang. Ia seperti sedang berdiri di tepi jurang. Setiap malam tidurnya tak lelap. Pikirannya terus dihantui bayangan ayam-ayam yang makin kurus, suara-suara dari kandang yang makin sepi, dan sorot mata istrinya yang penuh kekhawatiran. Pak Sigit tahu ia sedang dihadapkan pada pilihan yang tak biasa. Jalan cepat tapi gelap. Dalam batinnya terjadi pergulatan. Tapi semakin hari, tekanan hidup semakin menggencet. Utang ke koperasi mulai ditagih. Tukang pakan ayam mulai ogah ngutangin. Bahkan motor bututnya hampir disita karena belum bayar cicilan. Pada suatu malam, setelah menimbang-nimbang dengan gelisah, Pak Sigit mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia kembali menemui Mbah Sulaiman. Pertemuan itu berlangsung di rumah si Mbah yang berada di pinggiran hutan, agak jauh dari desa. Rumahnya gelap, hanya diterangi lampu minyak yang membuat bayangan menari di dinding. Bau dupa menyengat dan terdengar suara lonceng kecil bergemerincing entah dari mana asalnya. "Jadi kamu sudah siap?" tanya Mbah Sulaiman sambil menaburkan bunga di sebuah kendi tanah liat. Pak Sigit mengangguk. "Saya sudah siap, Mbah, apapun risikonya." Mbah Sulaiman tersenyum tipis, memperlihatkan gigi kuning kecoklatan. Lalu mengangguk pelan. "Kamu akan melakukan pesugihan dengan media pocong. Ini bukan main-main. Sekali kamu masuk tidak bisa mundur. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi kamu juga harus memberikan apa yang mereka mau." Pak Sigit menatap dalam-dalam mata Mbah Sulaiman. "Apa yang mereka mau, Mbah?" "Tumbal, satu nyawa untuk kekayaan. Tapi bukan sembarang nyawa. Harus orang yang kenal dekat, yang kamu percaya, dan yang tidak curiga. Itu akan mempercepat ikatan dengan arwah pocong." Pak Sigit terdiam. Tumbal, nyawa manusia, jantungnya berdegup kencang. "Saya boleh tahu siapa calon tumbalnya?" tanya Mbah Sulaiman pelan. Pak Sigit menunduk, wajahnya muram. "Tetangga saya, Pak Karyo, dia duda, tinggal sendirian. Sudah tua, nggak punya keluarga. Dia baik, tapi dia nggak akan dicari siapa-siapa kalau hilang." Mbah Sulaiman tersenyum puas. "Bagus, pilihan yang sempurna." Malam itu juga, Pak Sigit pulang ke rumah dengan hati berat. Ia duduk di dapur, menatap istrinya yang sedang mengaduk nasi goreng. Lampu redup membuat bayangan Budita tampak seperti sosok lain. Dalam hening, Pak Sigit akhirnya buka suara. "Dita, ku butuh kamu tahu sesuatu. Dan aku harap kamu bisa bantu aku." Budita menoleh. "Apa, Mas?" Pak Sigit menceritakan semuanya. Tentang Mbah Sulaiman, tentang pesugihan pocong, tentang tumbal, dan siapa yang akan dikorbankan. Awalnya Budita marah, wajahnya pucat, mulutnya gemetar. Tapi setelah mendengar semuanya, ia duduk diam menatap kosong ke dinding. "Jadi kita harus ngorbanin nyawa orang buat bisa kaya?" bisiknya lirih. Pak Sigit mengangguk. Budita terdiam lama. Lalu dengan suara berat ia berkata, "Kalau enggak, ada jalan lain. Aku ikut, Mas. Tapi kita harus pastikan ini terakhir kalinya. Keputusan telah dibuat. Hati nurani mereka telah dikunci oleh kebutuhan dan keputusasaan." Seminggu kemudian, malam Jumat Kliwon, ritual pun dilakukan. Di belakang rumah Mbah Sulaiman, dekat pemakaman tua yang sudah lama tidak dipakai, digalilah satu lubang besar. Di sanalah arwah pocong akan dipanggil. Pak Sigit dan Budita membawa sesuatu yang sudah mereka rencanakan dengan dingin. Tubuh Pak Karyo yang sudah mereka racuni beberapa jam sebelumnya. Lelaki tua itu ditemukan di bangkunya, seperti sedang tertidur. Tubuh itu dimasukkan ke dalam kain kafan yang sudah disiapkan. Mbah Sulaiman membaca mantra panjang dengan suara berat. Asap, dupa mengepul tebal, dan angin malam tiba-tiba menjadi dingin menggigit. Burung-burung malam berteriak liar dari kejauhan. "Dengan ini arwahmu kami bangkitkan. Kau akan menjadi penjaga, penarik rejeki, penuntut darah." Pocong pun dikubur hidup-hidup.
bukan hanya sebagai arwah penasaran, tapi sebagai penjaga harta. Setelah itu Mbah Sulaiman berkata, dalam 7 hari kekayaan akan datang. Tapi jangan lupa, tumbal ini harus diulang setiap tahun. Dan kalau kamu lupa, arwah itu akan menjemputmu. Pak Sigit menggenggam tangan istrinya. Tangan mereka dingin, gemetar, tapi mereka sudah memilih. Mereka pulang malam itu dengan perasaan campur aduk, takut, lega, dan gelap. Angin yang lewat seperti membawa bisikan dari liang kubur. Dan benar saja, keajaiban segera terjadi. Tapi seperti kata Mbah Sulaiman, keajaiban itu punya harga yang sangat mahal. Terlalu mahal. Pagi itu, suasana kandang ayam Pak Sigit berbeda. Udara terasa lebih hangat. Matahari bersinar cerah, dan suara ayam-ayam terdengar lebih hidup dari biasanya. Pak Sigit berjalan perlahan menyusuri lorong kandang, membawa ember untuk memungut telur seperti rutinitas harian. Tapi hari ini jumlah telur yang ia temukan membuatnya terperangah. Embernya hampir penuh hanya dari satu baris kandang. Telur-telur itu besar, bersih, dan berwarna coklat mengilap. Ayam-ayam yang sebelumnya kurus dan lesu kini tampak sehat dan aktif. Ya Allah, gumamnya lirih antara takjub dan bingung. Ia berlari ke rumah memanggil Bu Dita dengan suara tergesa. "Dita, lihat ini, lihat telur-telur ini, banyak banget." Bu Dita yang sedang menyapu halaman langsung menghampiri suaminya. Matanya membelalak, melihat ember yang nyaris tumpah oleh telur-telur segar. "Mas, ini beneran dari ayam kita?" Pak Sigit mengangguk. "Iya, aku baru keliling setengah kandang." Hari-hari berikutnya, keajaiban itu berlanjut. Setiap hari, hasil panen telur meningkat drastis. Bahkan Pak Sigit mulai kewalahan memenuhi pesanan dari pelanggan baru yang berdatangan tanpa henti. Kabar tentang telur ayam berkualitas dari kandang Pak Sigit menyebar cepat. Warung, toko, hingga hotel-hotel di kota mulai memesan dalam jumlah besar. Pak Wawan, pesaingnya, hanya bisa gigit jari melihat pelanggan-pelanggannya berpindah satu persatu. Dalam sekejap, nama Pak Sigit kembali harum seperti dulu, bahkan lebih dari itu. Ia kini menjadi juragan ayam terkaya di Purwodadi. Namun di balik gemerlap kesuksesan itu, sesuatu mulai berubah. Bu Dita mulai sering terbangun tengah malam. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mengaku mendengar suara-suara aneh dari dapur, suara rantai diseret dan suara tawa kecil yang lirih namun jelas. "Mas, aku dengar suara dari belakang rumah, kayak orang jalan nyeret kaki," ucap Bu Dita suatu malam sambil gemetar. "Pas aku lihat, nggak ada siapa-siapa, tapi baunya kayak tanah kuburan, bau busuk." Pak Sigit hanya menghela napas. "Udahlah, Dit, jangan terlalu dipikirin, mungkin kamu kecapekan." Tapi suara itu makin sering terdengar. Bahkan pembantu mereka yang baru saja direkrut hanya bertahan 3 hari sebelum kabur ketakutan. "Mohon maaf, Pak, Bu. Saya nggak sanggup kerja di sini. Tiap malam saya lihat bayangan putih di belakang kandang, kayak orang dikafani." Matanya merah. Bu Dita semakin stres. Setiap malam ia tak bisa tidur. Makanan mulai tak terasa enak. Ia sering termenung di teras, memeluk lutut sambil bergumam sendiri. Matanya kosong, bibirnya pucat. Pak Sigit mulai khawatir. Tapi di sisi lain, ia tak bisa mengingkari kenyataan bahwa hidup mereka berubah drastis. Rumah mereka direnovasi besar-besaran. Mobil baru terparkir di garasi. Anak mereka yang dulu sempat putus sekolah, kini bisa masuk sekolah swasta terbaik. Namun, bayangan itu tetap datang. Setiap malam Pak Sigit mulai merasa diawasi. Ia pernah terbangun tengah malam dan melihat sesosok bayangan putih berdiri di depan pintu kamarnya. Tak bergerak, hanya diam, tapi kehadirannya begitu kuat. Saat ia berani membuka pintu, bayangan itu sudah lenyap. Tapi lantai di depan pintu basah oleh tanah merah dan bau anyir darah. Suatu malam Jumat, Mbah Sulaiman tiba-tiba datang ke rumah mereka. Pak Sigit menyambutnya dengan campuran rasa hormat dan ketakutan. Lelaki tua itu duduk di ruang tamu sambil menghembuskan napas panjang. "Rejeki,
"Sudah kamu terima," katanya pelan. "Tapi kamu harus ingat, tumbal itu bukan sekali. Tahun depan arwah pocong itu akan menagih lagi. Kalau kamu lupa, dia akan mengambil apapun yang dia mau." Pak Sigit terdiam, tangan Budita gemetar memegang gelas teh. Ia tahu, inilah harga yang harus mereka bayar. "Dan satu lagi," lanjut Mbah Sulaiman. "Pocong yang kamu panggil, bukan sembarang pocong. Dia haus darah. Kalau kamu berani ingkar, dia akan ambil dengan cara paling kejam." Pak Sigit mengangguk perlahan. Dalam hati ia mulai sadar. Mereka telah menukar ketenangan hidup dengan sebuah kegelapan yang tak akan pernah pergi. Sejak malam itu, Pak Sigit mulai mencatat tanggal-tanggal penting. Ia menyiapkan segala kemungkinan untuk tumbal berikutnya, meski hatinya tak tenang. Tapi satu hal yang tak ia sadari, semakin banyak kekayaan yang mereka nikmati, semakin dalam cengkeraman pocong itu menggenggam jiwa mereka. Kandang ayamnya kini seperti ladang emas, tapi setiap tetes telur yang ia panen membawa jejak darah, bisikan arwah dan bau tanah kubur. Dan yang lebih mengerikan, pocong itu belum puas. Ia lapar, dan ia belum selesai. Pagi itu, seperti biasa, Pak Sigit bersiap memeriksa kandang ayam. Ia membawa ember kosong dan berjalan santai, menikmati semilir angin desa yang sejuk. Tapi saat ia membuka pintu kandang, langkahnya langsung terhenti. Bau anyir menyengat menyambutnya, jauh berbeda dari bau kandang biasanya. Udara di dalam terasa lebih lembab, seperti bekas hujan, padahal malam tadi langit bersih tanpa awan. Ayam-ayamnya pun gelisah. Beberapa berkotek keras, sebagian lain berlari-lari kecil tak tentu arah. Seolah ketakutan, Pak Sigit melangkah lebih dalam. Lalu matanya membelalak ketika melihat isi salah satu sarang ayam. Di sana tergeletak 3 butir telur, tapi satu di antaranya berdarah. Retakan kecil di cangkangnya mengeluarkan cairan merah gelap. Bukan darah ayam, tapi darah segar manusia. "Ya Allah," gumamnya lirih. Wajahnya memucat. Ia buru-buru mengambil telur berdarah itu dengan tangan gemetar, membungkusnya dengan kain lap, lalu kembali ke rumah. Sesampainya di dapur, Budita yang sedang memasak langsung terkejut melihat suaminya yang pucat dan berkeringat. "Ada apa, Mas?" tanyanya panik. Pak Sigit menunjukkan telur berdarah itu. Budita menjerit pelan dan mundur beberapa langkah. Ini tandanya pocong itu mulai menagih," kata Pak Sigit dengan suara serak. "Sudah hampir 1 tahun." Mereka berdua saling pandang dalam diam. Mata Budita berkaca-kaca, bibirnya gemetar. Kita nggak bisa terus kayak gini, Mas. Aku nggak sanggup. Aku tiap malam mimpi Pak Karyo berdiri di depan rumah bawa parang. Dia marah, Mas. Dia minta balas, ujar Budita sambil menangis. "Pak," Sigit mencoba menenangkan istrinya, tapi di dalam hatinya ia sendiri nyaris hancur. Bayangan Pak Karyo memang sering datang di tidurnya, dengan tubuh membusuk dan mata melotot penuh dendam. Kejanggalan tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, tetangga-tetangga mulai mengeluh. "Pak, ayam-ayam saya jadi sering hilang. Kayak dimakan orang," ujar Pak Slamet, tetangga sebelah. "Dan saya lihat ada sosok putih berdiri di dekat kandang Pak Sigit tengah malam," sambung Bu Yuyun, penjual sayur. Desa mulai resah, desas-desus muncul. Ada yang bilang rumah Pak Sigit angker. Ada pula yang bilang ayam-ayamnya dikasih sesajen. Tapi yang lebih menyeramkan, banyak warga yang mengaku melihat pocong melompat-lompat di sekitar pekarangan Pak Sigit saat malam tiba. Pak Sigit pura-pura tak tahu. Ia menyuruh anak buahnya menjaga kandang lebih ketat dan memasang lebih banyak lampu. Tapi tetap saja setiap malam Jumat suara-suara aneh dari kandang terdengar makin jelas. Seperti suara mengerang, kadang seperti suara cekikikan, dan kadang suara langkah diseret perlahan makin dekat ke rumah. Hingga pada suatu malam kejadian paling mengerikan terjadi. Pak Sigit terbangun karena suara ribut dari kandang. Ia membawa senter dan keluar dengan cepat. Tapi ketika sampai di sana kandangnya hancur sebagian. Beberapa papan kandang tercabut, kawatnya sobek, dan ayam-ayamnya berlarian liar.
Dan di tengah kekacauan itu, berdiri sosok tinggi dibalut kain kafan yang kotor dan berlumpur. Sosok itu tidak bergerak. Wajahnya tak terlihat, tapi dari balik kain yang sobek, tampak mata merah menyala dan cairan hitam menetes dari kain kafan. Pak Sigit ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sosok pocong itu perlahan melangkah ke arahnya, menyeret kaki yang menimbulkan suara serah, serah. Yang mengerikan, udara menjadi dingin membeku. Daun-daun gemetar dan ayam-ayam berteriak panik. Lalu terdengar suara berat dan serak keluar dari sosok itu. Tumbah. Pak Sigit tersungkur. Ia mencoba berdiri tapi kakinya lemas. Sosok pocong itu terus mendekat lalu hilang seketika seperti ditelan kabut. Pagi harinya tubuh Pak Sigit gemetar. Ia tak bisa bicara, hanya bisa menatap kosong keluar jendela. Budita merawatnya dengan panik, tapi sejak malam itu kondisi suaminya tak pernah sama. Ia mulai sering duduk diam berjam-jam, kadang tertawa sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Ia juga mulai menggambar pocong di dinding rumah dengan arang. Puluhan gambar, semuanya sama. Sosok pocong dengan mata merah dan tangan berlumur darah. Budita sadar waktunya sudah dekat. Tahun pertama sejak pesugihan hampir selesai. Dan jika mereka tak memberikan tumbal baru, maka pocong itu akan mengambil siapa saja yang ia mau, termasuk keluarganya sendiri. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Budita mulai menyusun rencana. Tapi kali ini, siapa yang akan jadi tumbal? Dan apakah mereka sanggup mengorbankan nyawa manusia lagi? Atau justru mereka sendiri yang akan menjadi mangsa berikutnya? Sejak malam itu, rumah Pak Sigit berubah menjadi tempat yang sepi, mencekam, dan penuh bisikan. Keluarga itu tak lagi hidup dalam ketenangan, meskipun harta mereka terus bertambah. Mobil baru dibeli, perabot rumah diganti, bahkan sawah di belakang. Rumah kini jadi milik mereka. Tapi tak satu pun dari semua kemewahan itu membawa ketentraman. Pak Sigit makin parah. Setiap hari duduk di kursi rotan depan jendela, menatap kosong keluar sambil menggumam. Belum cukup, belum cukup. Dia minta lagi, minta tumbal. Budita hanya bisa menahan air mata setiap kali melihat suaminya seperti itu. Dalam hatinya, ia tahu benar bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan mereka dulu. Perjanjian pesugihan dengan pocong terkutuk, waktu terus berjalan. Kalender di dinding menunjukkan tanggal 27. Tinggal 3 hari lagi menuju hari perjanjian. Tepat 1 tahun sejak Pak Sigit menumbalkan Pak Karyo, tetangganya, yang menghilang secara misterius tanpa jejak. Dita kini hidup dalam tekanan yang luar biasa. Jadi hantui oleh suara-suara di malam hari. Kadang mendengar tangisan dari dalam sumur, kadang mendengar derap langkah di atap genteng, dan yang paling sering, suara napas berat di dekat telinganya saat ia hendak tidur. Dita, waktunya, bisikan. Itu membuatnya menjerit dalam sunyi. Tapi tak ada yang bisa ia ceritakan. Semua orang mulai menjauhi mereka. Pembantu terakhir pun kabur, tanpa pamit. Para tetangga hanya berani berbisik-bisik di belakang pagar, menatap rumah itu dengan takut. 1 malam sebelum hari yang ditentukan, Budita duduk di ruang tengah, memandangi foto keluarga mereka. Air matanya menetes jatuh ke bingkai kayu. Dalam hatinya, ia bertanya, haruskah ia mengorbankan orang lain lagi demi mempertahankan semua ini? Atau cukup sampai di sini? Namun jawaban datang bukan dari pikirannya, melainkan dari suara teriakan Pak Sigit di kamar belakang. Jangan, jangan ambil aku. Budita berlari menghampiri suaminya. Pak Sigit menggeliat di lantai, tubuhnya berkeringat dan wajahnya pucat pasi. Matanya melotot, seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia datang, dia marah, dia mau ambil aku. Kalau nggak dikasih tumbal, dia akan robek tubuhku. Dia akan tangis Budita pecah. Ia memeluk suaminya yang menggigil seperti anak kecil.
"Mas, kita harus nyari orang lain. Kita harus kasih tumbal lagi," bisiknya. Dengan suara gemetar namun pasti esok paginya, Budita berjalan keliling desa. Ia membawa bungkusan sembako, berpura-pura membagikan bantuan. Namun diam-diam matanya menilai. Ia mencari seseorang, siapapun yang bisa jadi tumbal. Ia butuh orang yang tidak punya keluarga, tidak dikenal, dan tidak akan dicari bila hilang. Di ujung desa, ia melihat seorang pengemis tua duduk di bawah pohon randu. Tubuhnya kurus kering, bajunya compang-camping. Orang-orang melewatinya begitu saja, seolah ia tak kasat mata. Dalam hati Budita berbisik, maafkan aku. Tapi, aku harus selamatkan keluargaku. Malamnya, dengan hati yang setengah mati berperang antara rasa bersalah dan keputusasaan, Budita memasukkan pengemis itu ke rumahnya dengan alasan memberinya makan dan tempat tinggal. Lelaki tua itu tersenyum bahagia, tak menyangka ada orang sebaik itu di dunia. Namun saat lelaki tua itu tertidur, Budita memanggil Pak Sigit yang masih linglung. Di tengah malam yang sunyi, mereka menyeret tubuh pengemis itu ke kandang ayam, tempat mereka dulu menguburkan Pak Karyo. Dengan ritual yang diajarkan Mbah Sulaiman, mereka mengikat tangan dan kaki korban, lalu membaca mantra sambil meneteskan darah ayam di tanah. Hujan turun deras malam itu. Petir menggelegar, dan saat tubuh pengemis itu dimasukkan ke dalam lubang, terdengar suara tawa, bukan dari manusia. Suara berat, dalam, dan menyayat. Tumbal diterima. Keesokan harinya kandang ayam Pak Sigit kembali panen luar biasa. Ayam-ayam bertelur lebih banyak dari biasanya. Bahkan ada yang bertelur 2 kali sehari. Uang pun kembali mengalir deras. Pembeli berbondong-bondong datang. Usaha mereka kembali berjaya, namun itu hanya berlangsung 3 hari. Pada hari keempat, tubuh Pak Sigit ditemukan tergeletak kaku di kandang. Matanya melotot, mulutnya terbuka seolah berteriak ketakutan. Lehernya biru lebam, seperti dicekik dengan tali. Di samping tubuhnya tergambar jejak kaki lumpur mengarah ke dinding. Dan di atasnya tulisan besar dengan darah ayam, "Kau berikan yang salah." Budita menjerit histeris saat melihat suaminya terbujur kaku. Ia menangis, berteriak dan meronta. Tapi tak ada yang menolong. Tak ada yang datang. Semua sudah takut pada keluarga mereka. Malam itu, Budita duduk di sudut kamar, menggenggam foto keluarga sambil tertawa dan menangis bersamaan. Rambutnya acak-acakan, matanya membelalak tanpa berkedip. Mas jangan tinggalin aku, kita janji bareng Mas. Kita mau kaya sama-sama kan?" Tapi suara-suara itu terus menghantuinya. Giliranmu. Dan sejak saat itu, Budita hidup dalam kegilaan. Ia sering terlihat berjalan sendiri di pasar, membawa telur busuk dan berbicara pada bayangan. Ia tidur di kandang ayam. Ia tertawa sendiri sambil memanggil nama suaminya yang sudah dikubur. Tak ada yang berani mendekat, semua tahu. Wanita itu telah kehilangan segalanya, suaminya, akalnya, dan jiwanya. Dan pesugihan pocong itu masih menunggu tumbal berikutnya. Pagi itu langit desa mendung. Kabut tipis menyelimuti jalan-jalan kecil yang biasanya ramai oleh anak-anak sekolah dan ibu-ibu penjual sayur. Tapi kali ini suasananya berbeda, sunyi, sepi, seperti desa yang tengah menahan napas. Dari kejauhan, seorang lelaki tua berjalan tertatih dengan tongkat kayu. Rambutnya putih seperti kapas, kulitnya keriput dan tubuhnya bungkuk. Dialah Mbah Sulaiman, dukun tua yang dulu membantu Pak Sigit dan Budita melakukan pesugihan pocong. Tak banyak warga yang tahu Mbah Sulaiman tinggal di ujung hutan kecil dekat desa. Rumahnya tersembunyi di balik pohon-pohon beringin besar dan hanya beberapa orang yang pernah masuk ke dalamnya. Ia dikenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga bisa memanggil roh dan melakukan hal-hal yang melawan hukum alam. Dan hari itu, ia kembali muncul. Langkahnya berhenti di depan rumah Budita
yang kini tampak tak terurus. Pagar penuh lumut, jendela tertutup tirai kotor, dan suara ayam-ayam di belakang rumah tak lagi seramai dulu. Mbah Sulaiman mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Tapi suara tawa pelan dari dalam rumah menyambutnya. Hihihihihihihi. Mas Sigit, jangan pergi ya. Aku masakin telur nih buat Mas. Mbah Sulaiman mendorong pintu perlahan. Ruangan itu gelap dan berdebu. Di dalamnya Budita duduk bersila di lantai ruang tengah. Wajahnya pucat, rambutnya awut-awutan. Di depannya ada piring berisi telur mentah yang sudah busuk. Lalat beterbangan di sekelilingnya. Dita, panggil Mbah Sulaiman. Budita menoleh pelan. Matanya sayu dan penuh kantung hitam. Mas Sulaiman, katanya lemah, lalu tertawa. Kau datang juga ya? Pocongnya udah marah. Dia ambil masku, ambil dia. Ha, ha, ha. Mbah Sulaiman menghela napas panjang. Ia tahu waktunya hampir habis. Aku sudah peringatkan, tumbal tidak boleh asal pilih. Bukan soal siapa yang mudah dihilangkan, tapi soal siapa yang layak. Budita menatap kosong. Tangannya gemetar mengambil telur dan mencoba memecahkannya. Tapi isinya hitam legam dan berbau busuk menyengat. Mbah Sulaiman melangkah ke jendela, lalu menoleh. Kau harus tahu, sebelum semuanya terlambat, kenapa pesugihan itu menggunakan pocong? Cerita dimulai puluhan tahun lalu. Di belakang rumah Pak Sigit, dulunya adalah tanah kosong, yang digunakan sebagai kuburan tak bertuan. Tak banyak yang tahu karena area itu cepat ditutup dan diratakan setelah ada pengembangan lahan desa. Tapi Mbah Sulaiman tahu siapa yang dikubur. Di sana, namanya Saminah, seorang wanita muda yang dituduh sebagai penyihir di zaman penjajahan. Ia ditangkap oleh warga, diseret ke tengah desa, lalu dibakar hidup-hidup. Tapi sebelum api menyala, ia mengutuk semua orang yang menyakitinya. Siapapun yang mencuri dari hidupku, akan kuambil jiwanya. Jika kalian menginginkan kekayaan dari jasadku, kalian akan hidup dalam kutukan selamanya. Mayatnya tak dikubur layak, ia dibungkus seadanya, lalu dilempar ke lubang belakang rumah Pak Sigit. Tanpa doa, tanpa kafan bersih, hanya rasa takut dan kebencian. Roh Saminah tak pernah tenang. Ia berubah menjadi pocong yang haus tumbal. Dan setiap orang yang memanggilnya lewat pesugihan harus rela menjadi bagian dari siklus kutukan itu. Budita mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia mengingat kembali kejadian setahun lalu, saat pertama kali Mbah Sulaiman mengajaknya ke makam belakang rumah di malam buta. Mereka membawa ayam hitam, dupa, dan sebilah pisau tua. Ritual berlangsung singkat, tapi Mbah Sulaiman sempat berbisik saat itu. Jangan pernah melanggar syaratnya. Tumbal pertama harus orang terdekat yang tidak kau benci. Tumbal kedua harus jiwa yang siap mati. Jika tidak, maka kau yang diambil. Dan kini, semuanya telah dilanggar. Pak Karyo bukan orang terdekat, ia hanya tetangga. Dan pengemis itu bukan jiwa yang siap mati, melainkan orang yang masih berharap hidup. Semuanya salah. Mbah Sulaiman mendekati Budita dan duduk di hadapannya. Masih ada satu ceresi, katanya perlahan. Budita mendongak. Apa kau harus mengakhiri semuanya dengan memberikan tumbal pamungkas dirimu sendiri? Budita menggeleng cepat. Tidak, aku belum siap. Aku masih ingin hidup. Aku. Mbah Sulaiman berdiri dan menghela napas. Kalau begitu, bersiaplah. Kau nina kagayamatiyo, tapi hidupmu tidak akan pernah jadi hidup lagi. Dan benar saja, malam itu suara tangis terdengar dari rumah Budita, disusul oleh tawa yang menggema. Warga melihat kilatan api di langit dan pocong yang melompat-lompat di atap rumah sambil tertawa. Tawa panjang dan melengking, seolah menari-nari di atas penderitaan manusia. Keesokan harinya Budita ditemukan duduk di kuburan belakang rumah. Tangannya menggenggam erat telur ayam yang berisi cacing. Matanya kosong, senyumnya lebar dan menyeramkan. Ia tak lagi bisa bicara, tak lagi bisa mengenali siapapun.
Dan setiap malam, ia akan bernyanyi lagu Nina Bobo sambil memeluk bantal kecil di samping kandang ayam Don Mbah Sulaiman, meninggalkan desa tak lama kemudian. Sebelum pergi, ia hanya berkata satu kalimat pada kepala desa. Jangan pernah percaya bahwa kekayaan bisa datang tanpa bayar harga. Di dunia ini, semua ada hitungannya, bahkan dengan nyawa sendiri. Dan sejak saat itu, rumah Pak Sigit kosong. Ayam-ayam tak ada yang tersisa. Tapi kadang, jika kau lewat malam-malam di jalan belakang rumah itu, kau bisa mencium bau amis darah dan melihat sosok putih berdiri diam di bawah pohon randu, menunggu tumbal berikutnya. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak tragedi pesugihan Pak Sigit mengguncang desa kecil di Purwodadi itu. Namun luka yang ditinggalkan tak pernah benar-benar hilang. Rumah megah peninggalan Pak Sigit masih berdiri kokoh, tapi dipenuhi semak liar dan jendela yang pecah. Pintu pagar selalu terbuka seperti mengundang siapapun yang berani masuk, dan tak pernah kembali. Warga desa menghindari tempat itu. Bahkan sekadar menyebut nama Budita saja, mereka enggan. Wanita itu yang dulu dikenal cantik dan ramah, kini berubah menjadi makhluk yang hanya duduk diam di tanah belakang rumah, menggenggam telur busuk dan berbicara sendiri. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya malam itu. Tapi sejak kejadian, Junediksi mengalami hal-hal aneh. Ayam-ayam milik warga mendadak mati tanpa sebab. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara langkah berat seperti sesuatu yang melompat-lompat melewati rumah-rumah warga. Dan yang paling membuat semua ketakutan, satu persatu warga mulai bermimpi buruk tentang pocong bertangan panjang dengan wajah terbakar. Salah satu warga bernama Raka, seorang pemuda tangguh berusia 28 tahun, yang baru kembali dari merantau di Semarang, merasa janggal. Ia tak percaya, takayul. Menurutnya, semua ini cuma cerita orang desa yang suka membesar-besarkan kejadian. Rumah kosong kok ditakuti. Ya kotor, ya gelap. Wajar kalau serem, ujarnya pada teman-temannya di warung kopi. Namun semua berubah ketika adiknya, Doni, menghilang. Doni, bocah laki-laki usia 12 tahun, terakhir terlihat bermain layang-layang dekat pekarangan rumah Pak Sigit. Beberapa warga sempat melihatnya duduk di tembok pagar sambil tertawa-tawa, seolah berbicara dengan seseorang. Tapi saat dicari, Doni tak pernah ditemukan. Yang tertinggal hanyalah seutas tali layang-layang yang putus, dan telur retak yang membusuk di atas tanah. Raka murka. Ia menuduh warga membiarkan rumah kutukan itu tetap berdiri. Ia bahkan menantang arwah yang katanya tinggal di dalamnya. Malam Jumat ini, aku akan ke sana. Kalau memang ada setan, biar aku sendiri yang robek pocong itu, katanya dengan suara lantang. Orang-orang mencoba mencegah, tapi Raka tetap bersikeras. Malam itu, tepat pukul 11, Raka datang ke rumah Pak Sigit membawa senter dan sebilah golok. Ia membuka pagar berkarat yang berbunyi memekakkan telinga. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma amis yang menusuk hidung. Langkah demi langkah ia masuk ke halaman. Rumput tinggi melambai seperti tangan-tangan halus yang mencoba menahan langkahnya. Tapi Raka tak gentar. "Doni, kalau kau di sini jawab," teriaknya. Tak ada jawaban, hanya suara ayam-ayam berlarian di kejauhan. Padahal, sejak tragedi itu, tak ada satupun ayam yang hidup di sana. Ia membuka pintu rumah. Ruangan dalam gelap dan lembab. Cat tembok mengelupas. Kursi-kursi tertutup debu. Di pojok ruangan Raka melihat sosok perempuan duduk memeluk bantal. Budita, bisiknya wanita itu menoleh. Matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar. "Mas Sigit pulang, ayo makan telur." Raka mundur satu langkah. Tapi saat hendak keluar, lampu senternya tiba-tiba padam. Suasana mendadak sunyi. Lalu, duh. Terdengar suara gong besar dari belakang rumah. Suara yang tak mungkin berasal dari manusia. Dan lalu, dari balik tembok, muncul sosok pocong tinggi dengan wajah menghitam, tubuhnya basah seperti bangkai. Kedua tangannya panjang menjuntai, jarinya bengkok-bengkok seperti ranting tua.
Raka menjerit. Ia berlari ke belakang rumah, melewati dapur, dan masuk ke halaman belakang yang dipenuhi alang-alang. Di sana, ia melihat lubang besar, mirip kuburan, terbuka lebar dengan tanah merah yang masih basah. Dan di pinggir lubang itu, berdiri Doni. Tapi wajah adiknya pucat, matanya hitam pekat, dan darah menetes dari mulutnya. "Mas, tolong, aku dingin, aku takut." Raka mendekat. Tapi ketika ia menyentuh tangan Doni, tubuh bocah itu berubah menjadi abu dan menghilang. Dari dalam lubang terdengar suara cekikikan panjang. "Tumbal." Belum cukup, masih butuh jiwa. Tangan pocong keluar dari dalam tanah, mencengkeram kaki Raka. Ia meronta, menjerit, mencoba menebas dengan golok. Tapi tanah itu hidup menarik tubuhnya perlahan, menelannya seperti air menyedot batu kecil. Dan malam itu, Raka menghilang, menjadi tumbal berikutnya. Keesokan harinya, warga hanya menemukan sepatu butut milik Raka di tepi pekarangan rumah Pak Sigit. Goloknya patah dan di tanah ada coretan dengan darah ayam. Jangan coba-coba memutus kutukan. Sejak hari itu semua warga desa sepakat, rumah Pak Sigit akan dibiarkan kosong. Tak akan pernah disentuh. Tak akan pernah dibangun ulang. Bahkan, pemerintah desa pun menghindari pembicaraan tentang tanah itu. Beberapa orang mengatakan, setiap malam Jumat Kliwon, jika kamu berdiri cukup lama di depan pagar rumah itu, kamu bisa melihat Budita masih duduk di belakang rumah, bernyanyi sambil mengelus telur busuk. Dan jika kamu dengar suara lonceng ayam berbunyi di tengah malam, sebaiknya kamu jangan keluar rumah. Karena bisa jadi, pocong Samina sedang mencari tumbal berikutnya. Karena kutukan itu tak akan pernah mati. Sudah 3 bulan berlalu sejak Raka menghilang secara misterius di rumah bekas Pak Sigit. Kejadian itu menyisakan trauma yang mendalam bagi warga desa. Meskipun tidak ada bukti nyata yang menjelaskan apa yang terjadi, hampir semua orang percaya kutukan itu nyata. Rumah itu kini benar-benar dibiarkan kosong. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Bahkan pepohonan dan semak liar seolah tumbuh lebih cepat di sekitar pekarangannya, menutupi dinding rumah yang mulai retak dan kusam. Setiap malam Jumat Kliwon, warga memilih berdiam di dalam rumah, menyalakan lampu terang dan membaca doa dengan suara pelan. Namun meskipun mereka telah berusaha menghindar, kegelapan mulai menyebar perlahan. Pagi itu Bu Yani, seorang guru TK di desa, menyadari sesuatu yang aneh. Di belakang rumahnya, ia menemukan seekor anak ayam berwarna hitam pekat dengan mata merah menyala. Awalnya ia mengira itu hanya ayam liar yang tersesat. Tapi saat ia mencoba mengusirnya, ayam itu menatapnya dan tertawa. Ya tertawa, suara kecil, nyaring, seperti anak kecil yang sedang mengejek. "Hai, hi, hi." Bu Yani sontak mundur ketakutan dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi yang lebih menyeramkan lagi adalah anak-anak TK yang diajar Bu Yani mulai menggambar pocong, darah dan ayam hitam tanpa ada yang mengajari. Mereka mulai menyanyikan lagu aneh saat istirahat. Telur hitam, darah ayam, siapa nakal, pocong datang. Sembunyi saja di kolong meja, kalau tertangkap, habis nyawanya. Warga kembali resah. Kepala desa akhirnya memanggil Pak Kiai Rofi, seorang ulama tua yang dihormati dan pernah menjadi penasihat spiritual desa. Setelah mendengar laporan-laporan, warga Pak Kiai menyimpulkan satu hal. Kutukan tidak hanya tinggal di rumah itu. Ia sudah menyebar lewat anak ayam yang terlahir dari sisa-sisa darah tumbal di tanah belakang rumah. Ayam-ayam hitam itu mulai muncul di berbagai sudut desa. Di kandang warga, di halaman sekolah, bahkan di dalam kamar mandi rumah-rumah penduduk. Tapi tak ada yang bisa menangkap atau membunuh mereka. Setiap kali dicoba, ayam itu lenyap, meninggalkan cangkang telur retak berisi darah. Malam harinya, Pak Kiai bersama beberapa warga berani melakukan ritual pemagaran gaib di batas desa. Doa-doa dibacakan, air doa disiramkan di tanah, dan bambu kuning ditanam di setiap sudut jalan utama. Namun saat ritual mencapai puncaknya,
Seekor ayam hitam melompat ke tengah lingkaran dan meledak. Darahnya menyiram semua orang. Udara mendadak, dingin dan suara tawa panjang menggema dari arah rumah Pak Sigit. Tawa wanita, lirih, gila, memilukan. Dan dari kejauhan mereka melihat sesosok tubuh putih berdiri di atap rumah yang gelap, pocong dengan kepala miring dan mata kosong, menatap ke arah desa dengan wajah haus darah. Keesokan paginya, 3 anak kecil hilang. Mereka adalah murid Bu Yani, yang sehari-hari dikenal ceria dan tak pernah absen, yang membuat semuanya tambah menyeramkan. Di meja belajar masing-masing anak, ada telur ayam yang retak dan tertulis dengan darah. 1 demi 1, sampai cukup. Nyawa, jangan berani melawan. Warga gempar, suasana desa berubah mencekam. Banyak keluarga memilih mengungsi ke desa tetangga, membawa anak-anak mereka pergi. Warung-warung tutup, sekolah diliburkan. Desa yang dulu tenang kini seperti kota mati. Bu Yani yang merasa bersalah dan dihantui mimpi buruk tentang anak-anaknya, akhirnya memberanikan diri untuk mencari jawaban. Ia pergi mengunjungi Mbah Sulaiman, dukun tua yang kini tinggal di pinggiran hutan jauh dari pemukiman. Mbah Sulaiman sudah renta. Wajahnya lebih tua dari sebelumnya dan matanya seperti menyimpan beban yang sangat berat. Jadi, anak-anak ayam itu bagian dari pesugihan? Tanya Bu Yani lirih. Mbah Sulaiman mengangguk pelan. Pesugihan Pak Sigit dulu tak hanya meminta tumbal manusia, ia juga mencampurkan darah tumbal ke pakan ayam. Maka telur-telur yang dihasilkan bukan telur biasa. Beberapa menetas menjadi anak ayam gaib. Jiwa-jiwa tak tenang menumpang di tubuh-tubuh kecil itu. Mereka mencari pemilik tubuh baru, anak-anak yang mudah dipengaruhi. Bu Yani terisak. Lalu, bagaimana menghentikannya? Mbah Sulaiman memandang jauh keluar jendela. Hanya ada satu cara, mengubur telur asal di mana semua pesugihan dimulai. Tapi, telur itu disimpan oleh pocongnya di makam belakang rumah, di tengah malam saat langit paling gelap. Dan dengan langkah berat, Bu Yani bersumpah, ia akan mencobanya. Ia tak peduli jika nyawanya taruhannya. Lebih baik aku mati daripada melihat anak-anak desa ini satu persatu menghilang. Bluff malam itu, di bawah bulan purnama yang diselimuti awan tipis, Bu Yani membawa lentera, tasbih, dan sebatang kayu yang diberi doa oleh Pak Kiai. Ia melangkah sendiri menuju rumah Pak Sigit, menuju tempat di mana kutukan pertama kali lahir. Ia tahu ini belum akhir. Tapi ia siap menghadapi kengerian yang selama ini disembunyikan oleh tanah dan darah. Karena jika dibiarkan, kutukan ini akan terus menetas dalam bentuk yang lebih mengerikan. Langit malam di desa Purwodadi tak seperti biasanya. Awan menggumpal tebal, menutupi bulan yang sedianya purnama. Suara jangkrik berhenti. Angin yang biasanya mengalun sejuk kini membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Desa itu seperti menahan napas menanti sesuatu yang buruk. Bu Yani dengan langkah tertatih mendekati rumah Pak Sigit. Di tangannya tergenggam lentera tua dan tasbih yang terus ia putar-putar sambil merapalkan doa. Di lehernya tergantung jimat dari Mbah Sulaiman, sebuah kantong kecil berisi daun bidara, garam, dan rambut dari ayam putih, penangkal energi jahat. Ia tahu ini bukan perjalanan pulang biasa. Ini adalah jalan sekali masuk yang belum tentu ada keluarnya. Tapi dalam hatinya ia sudah siap. Demi anak-anak desa, aku rela, bisiknya. Halaman rumah Pak Sigit kini dipenuhi rumput tinggi yang menjulang, seperti pagar hidup. Bau amis menyengat sejak kaki Bu Yani menginjak tanah itu. Pohon pisang di sisi kanan rumah tampak menghitam dan layu, seperti tersentuh api. Bu Yani tak berhenti melangkah. Ia menuju ke belakang rumah, tempat makam tua yang dulu diyakini sebagai titik awal pesugihan itu. Disitulah telur asal disimpan, telur pertama yang diberi darah tumbal manusia, tempat pocong pesugihan bersemayam, dan menerima perjanjian kotor dari Pak Sigit. Saat Bu Yani sampai di makam itu, tanahnya basah, seperti baru digali.
Di atas pusara berdiri sebuah guci batu, penuh dengan darah kering dan lilitan benang hitam. Dan di dalamnya, sebutir telur berwarna hitam legam, tampak hidup dan berdenyut seperti jantung. Ia meraih telur itu dengan sarung tangan, memasukkannya ke dalam kain putih yang sudah dibacakan doa. Tapi sebelum ia bisa berbalik, udara di sekeliling berubah beku, lentera mati, dan suara itu datang, berbisik, pelan, namun mengiris sukma. Bukan milikmu. Dari balik batang pisang, muncul pocong. Itu, tubuhnya tinggi, matanya berlubang seperti arang terbakar. Tangan-tangan panjangnya menjuntai dengan kuku tajam. Mulutnya terbuka lebar, seperti hendak menelan bulan. Itu milik kami, telur asal, darah pertama. Bu Yani berusaha menguatkan diri. Ia mengangkat tasbihnya, membacakan ayat suci dengan suara lantang. Pocong itu menjerit, suara seperti ribuan ayam disembelih bersamaan. Tubuhnya melompat-lompat cepat mendekati Bu Yani. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok keras. Ayam putih milik Mbah Sulaiman, yang selama ini dipelihara sebagai penjaga gaib, muncul dari arah hutan. Ayam itu melompat ke depan Bu Yani, mengepakkan sayapnya sambil bersinar samar. Pocong itu mundur, tubuhnya mengelupas, dan dari sela-sela kain kafannya keluar cangkang telur retak dan darah segar. Ia menjerit, "Darahku, perjanjianku, pengkhianatan." Lalu dari tanah muncullah wajah-wajah pucat, korban tumbal, wajah Raka, wajah Doni, wajah tetangga-tetangga yang hilang tanpa jejak. Mereka muncul satu persatu, menatap ke arah Bu Yani. Kuburkan telur asal di tempat yang suci. Dengan gemetar Bu Yani lari menuju musala kecil yang dulunya sering digunakan Pak Sigit sebelum ia terjerumus ke dalam pesugihan. Tempat itu kini kosong, tapi diyakini masih suci karena pernah menjadi tempat salat warga. Ia menggali tanah di pojok musala dengan tangan kosong. Ayam putih itu berjaga di belakangnya. Pocong itu mengejar, tapi tubuhnya terbakar setiap kali mencoba masuk halaman musala. Akhirnya, dengan tangan penuh tanah dan peluh, Bu Yani menanam telur asal itu. Ia menyiramnya dengan air doa, menaburkan garam dan daun bidara, lalu membaca kalimat syahadat. Tanah itu tiba-tiba bergetar. Angin berhenti dan pocong itu berteriak sangat keras hingga tanah di sekitar musala retak. Tubuhnya terbakar, mengepul, meleleh seperti malam hitam cair. Dari mulutnya meluncur suara tangisan. Anak-anak wanita dan hewan, semua tercampur dalam jerit kematian. Lalu, senyap, fajar menyingsing perlahan. Cahaya matahari pertama menyapu desa dengan kehangatan yang belum terasa sejak bertahun-tahun. Ayam-ayam mulai berkokok normal, tanpa suara tawa atau mata merah. Telur-telur yang tadinya berisi darah kini kosong dan membusuk dengan cepat, lalu lenyap seperti debu. Warga mulai keluar dari rumah. Mereka menemukan Bu Yani duduk bersimpuh di depan musala, wajahnya pucat namun penuh kedamaian. Ayam putih itu tidur di pangkuannya, seperti penjaga yang telah menyelesaikan tugas terakhirnya. Beberapa hari kemudian, warga membersihkan rumah Pak Sigit. Tidak ada lagi tanda-tanda kehadiran pocong atau darah. Rumah itu akan dibiarkan menjadi tempat sunyi, simbol peringatan agar jangan pernah tergoda jalan pintas. Pudita, ia ditemukan meninggal dengan tenang di sudut rumahnya. Mulutnya tersenyum, dan di tangannya masih tergenggam foto keluarga, ia, Pak Sigit, dan seorang bayi yang konon meninggal muda. Barangkali, dalam gila dan deritanya, ia akhirnya bertemu keluarganya di alam lain. Desa Purwodadi kembali hidup perlahan. Anak-anak bermain lagi, sekolah dibuka. Tapi legenda tentang pesugihan juragan ayam petelur tetap disimpan dan diceritakan turun-temurun. Sebagai pengingat bahwa ketika kau memberi jiwamu pada kekayaan, maka harga yang harus dibayar adalah darah dan kadang jiwa orang yang paling kau cintai tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya.
Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.